Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Yulia Hanuselina SIP MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sosial. Sebelumnya perkenalkan, saya Julia Salsari Fadila dengan NIM 25042026. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori struktural fungsionalisme dalam kajian teori sosial. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teori struktural fungsionalisme. Teori struktural fungsionalisme adalah teori yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian atau struktur tertentu yang saling berkaitan. Setiap bagian dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu, dan semua bagian tersebut bekerja sama untuk menjaga keseimbangan serta keteraturan sosial. Teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh penting, diantaranya yaitu Emil Durkheim yang menekankan pentingnya solidaritas sosial, kemudian Talcott Parsons yang mengembangkan konsep sistem sosial, serta Robert K. Merton yang memperkenalkan konsep fungsi manifest dan laten. Para tokoh ini sepakat bahwa masyarakat dapat berjalan dengan baik apabila setiap unsur menjalankan perannya secara optimal. Selanjutnya kita masuk ke bagian substansi atau inti teori. Dalam teori struktural fungsionalisme terdapat beberapa konsep utama, yaitu struktur sosial, fungsi, integrasi, dan keseimbangan. Struktur sosial adalah bagian-bagian dalam masyarakat seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Fungsi adalah peran dari masing-masing struktur tersebut. Interaksi berarti adanya hubungan dan keterkaitan antar bagian. Sedangkan keseimbangan adalah kondisi di mana masyarakat berada dalam keadaan stabil dan tertib. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu ada keluarga yang dimana berfungsi sebagai tempat sosialisasi pertama bagi individu untuk belajar nilai dan norma. Yang kedua yaitu ada sekolah yang dimana berfungsi memberikan pendidikan dan membentuk keterampilan. Yang ketiga yaitu ada pemerintah yang dimana berfungsi mengatur masyarakat melalui kebijakan dan hukum. Jika semua bagian ini berjalan dengan baik, maka masyarakat akan berada dalam kondisi yang stabil dan harmonis. Namun, jika salah satu bagian tidak berfungsi, maka dapat mengganggu keseimbangan sosial. Selanjutnya, kita membahas keunggulan dari teori ini. Teori struktural fungsionalisme memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu teori ini mampu menjelaskan bagaimana masyarakat bisa tetap stabil dan teratur. Yang kedua yaitu teori ini membantu kita memahami hubungan antar lembaga sosial. Yang ketiga yaitu teori ini mudah digunakan untuk menganalisis sistem sosial, termasuk dalam bidang pemerintahan. Namun, selain adanya keunggulan, teori ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya yaitu terlalu menekankan pada stabilitas dan keseimbangan, sehingga kurang memperhatikan adanya konflik dalam masyarakat. Padahal dalam kenyataannya, konflik juga merupakan bagian dari kehidupan sosial. Selain itu, teori ini juga kurang mampu menjelaskan perubahan sosial yang cepat, seperti perkembangan teknologi dan globalisasi. Teori ini cenderung menganggap bahwa semua bagian dalam masyarakat selalu berfungsi dengan baik. Padahal dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya suatu struktur justru menimbulkan masalah, seperti ketimpangan sosial dan birokrasi yang tidak efektif. Selanjutnya, kita masuk ke implementasi teori. Dalam administrasi publik, teori struktural fungsionalisme digunakan untuk memahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja secara terstruktur dan terorganisir. Pemerintahan dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan. Sebagai contoh, pemerintah atau eksekutif bertugas menjalankan kebijakan. Legislatif bertugas membuat dan mengawasi peraturan, serta yudikatif bertugas menegakkan hukum. Selain itu, dalam pelayanan publik, setiap bagian birokrasi memiliki tugas masing-masing. Jika semua berjalan sesuai fungsi, maka pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik. Namun, jika salah satu bagian ini tidak berfungsi dengan baik, misalnya prosedur yang terlalu rumit atau kurangnya koordinasi, maka akan menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan dalam sistem sangatlah penting. Sebagai contoh nyata,
Ketika pelayanan di kantor pemerintahan lambat atau berbelit-belit, ini menunjukkan adanya fungsi yang tidak berjalan optimal dalam struktur birokrasi. Dalam perspektif teori ini, masalah tersebut harus diperbaiki agar sistem kembali seimbang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teori struktural fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang saling terhubung, di mana setiap bagian memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan. Teori ini sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana masyarakat dan pemerintahan bekerja sama secara sistematis. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan karena kurang memperhatikan konflik dan perubahan sosial yang dinamis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.